warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Tuti Rohayati, pengawas sekolah dari Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik selama saya melaksanakan kegiatan pendampingan ke sekolah binaan saya dengan tema mendampingi dengan hati, menguatkan kepemimpinan pembelajar kepala sekolah. Pendidikan adalah cahaya seperti lilin kecil yang menerangi kegelapan. Ia perlu dijaga agar tidak padam di tengah keterbatasan. Disinilah seorang pengawas hadir menjadi jembatan antara cita-cita dan kenyataan, antara kebijakan dan praktik nyata di sekolah. Di setiap langkah ada tanggung jawab besar, tapi juga ada panggilan hati yang tulus memastikan setiap kepala sekolah mampu memimpin pembelajaran dan setiap guru mampu mengajar dengan hati. Kabupaten Pangandaran, wilayah di ujung selatan Jawa Barat, dengan 10 kecamatan yang tersebar dari pesisir hingga pegunungan. Untuk menuju sekolah binaan di Mangunjaya dan Sidamuli, terkadang saya harus menempuh perjalanan yang panjang, melewati jalan berkelok dan menanjak, melewati sungai dan hutan. Jarak dan waktu menjadi tantangan, tetapi tidak pernah menjadi alasan untuk berhenti, karena di setiap perjalanan saya tahu ada anak-anak yang menunggu perubahan. Selain jarak, jumlah sekolah binaan juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan keterbatasan jumlah pengawas, di wilayah kami hanya 8 pengawas dengan membina 48 sampai dengan 70 sekolah, tidak selalu bisa dilakukan sesering yang diharapkan. Tantangan lainnya adanya perbedaan kompetensi yang dimiliki kepala sekolah. Di tengah keterbatasan, saya menyusun strategi untuk pendampingan. Yang pertama, membuat perencanaan dan koordinasi program sekolah. Menyusun program perencanaan pendampingan berdasarkan hasil kebutuhan kepala sekolah dan guru. Menyusun jadwal dan merancang kegiatan pendampingan. Kedua, pelaksanaan. Melaksanakan pendampingan secara tatap muka dan daring, coaching individu, kunjungan kelas, ataupun pendampingan dengan mengumpulkan kepala sekolah pada satu titik sesuai dengan zonasi terdekat pada wilayah dampingan saya. Meningkatkan budaya belajar dan kolaborasi antar kepala sekolah. Mengadakan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah, menumbuhkan semangat belajar dan inovasi melalui KKG, MGMP, K3S, komunitas belajar sekolah, kegiatan yang dilaksanakan seperti IHT, berbagi praktik baik, ataupun diseminasi, serta mendampingi kepala sekolah dalam mengembangkan program sekolah dan supervisi akademik. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Saya melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah binaan saya secara berkala. Evaluasi dilakukan melalui kunjungan ke satuan pendidikan, melakukan penilaian kinerja kepala sekolah, serta umpan balik dari kepala sekolah dan guru. Hasil dari evaluasi digunakan sebagai dasar refleksi bersama antara pendamping, kepala sekolah, dan guru untuk memperbaiki dan menyempurnakan program-program sekolah di masa mendatang. Dengan demikian, kegiatan pendampingan menjadi proses belajar yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pendidikan. Perlahan namun pasti, upaya ini mulai menunjukkan hasil dan dampak. Pelaksanaan strategi peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru melalui pendampingan serta pembinaan berkelanjutan telah memberikan dampak yang positif terhadap mutu pendidikan sekolah. Pendampingan dengan pendekatan yang terencana
partisipatif dan kontekstual mampu menjawab sebagian kebutuhan kepala sekolah dan guru dalam meningkatkan profesionalisme serta kualitas pembelajaran. Dari berbagai langkah yang telah dilakukan terlihat adanya peningkatan nyata dalam beberapa aspek. Kepala sekolah menunjukkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan pembelajaran yang lebih baik, antara lain dalam mengelola supervisi akademik, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, dan memfasilitasi kolaborasi antar guru. Guru pun memperlihatkan peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional, terutama dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Selain peningkatan individu, dampak positif juga terlihat pada satuan pendidikan. Sekolah mulai mengembangkan budaya belajar bersama melalui pembentukan komunitas belajar guru dan pelaksanaan listen study. Kolaborasi antar guru menjadi lebih rutin, sehingga terjadi proses saling berbagi pengalaman dan praktik baik secara bertahap. Budaya refleksi terhadap praktik pembelajaran pun mulai tumbuh di beberapa sekolah binaan. Di ruang-ruang kelas yang sederhana, lahir semangat baru untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Pendampingan bukan hanya menghasilkan dokumen, tetapi menyalakan kesadaran bahwa belajar adalah perjalanan tanpa akhir. Saya belajar bahwa menjadi pengawas bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi tentang melayani dengan sepenuh hati. Melaksanakan pendampingan dan pembinaan berkelanjutan dan konsistensi, mendorong kepala sekolah meningkatkan kompetensi, memanfaatkan teknologi, melaksanakan pelatihan kolaboratif dan kemitraan, serta melaksanakan budaya reflektif. Jarak sejauh apapun akan terasa dekat jika kita jalani dengan niat tulus. Dedikasi bukan diukur dari seberapa sering kita datang, tetapi dari seberapa besar dampak yang kita tinggalkan di setiap langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah, Kepala SD Negeri 2 Cikembulan, Kecamatan Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Selama kurang lebih 4 bulan melaksanakan amanah sebagai kepala sekolah, saya didampingi oleh Ibu Tuti Rohayati SPD sebagai pendamping satuan pendidikan. Alhamdulillah, selama didampingi oleh beliau, kami mendapat banyak arahan, pembinaan, dan motivasi yang tentunya sangat bermanfaat dalam peningkatan mutu pendidikan. Sebagai seorang pendamping satuan pendidikan, Ibu Tuti merupakan pribadi yang ramah dan mudah untuk diajak berkomunikasi. Sehingga, manakala di sekolah kami menemukan hal-hal yang memang perlu untuk dikomunikasikan, maka beliau akan dengan sigap untuk meluangkan waktu untuk berdiskusi ataupun menanggapi apa yang kami sampaikan. Beliau juga merupakan seorang pembelajar sepanjang hayat. Karena bagi beliau, apapun perubahan yang terjadi dalam regulasi pendidikan, beliau akan menyambutnya dengan baik. Karena sejatinya, perubahan merupakan satu keniscayaan. Terima kasih kepada Ibu Tuti Rohayati yang senantiasa mendampingi dan memotivasi kami dalam dunia pendidikan. Semoga dengan didampingi oleh beliau, SD Negeri 2 Cikembulan akan semakin maju dan semakin baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.